Bab 1230, Perayaan Ulang Tahun yang Gagal. Mudin berkata sambil tersenyum getir. Bos Jack memang bersedia meminjamkan uang 600 juta, tapi aku harus menandatangani surat kontrak terlebih dulu. Baru setelah itu, dia meminjamkan uang 600 juta kepadaku. Bukankah itu berita bagus kamu diangkat menjadi bos besar? Kata Ruina dengan nada sinis. Aku tahu tentang kondisi perusahaan Bos Jake. Perusahaannya punya utang sebesar 100 miliar lebih. Bos Jake sedang merencanakan untuk melepas tanggung jawab dan melarikan diri. Kalau aku menandatangani kontrak, berarti aku yang harus bertanggung jawab atas utang sebesar 100 miliar lebih itu. Mudin bukan orang bodoh. Kalau dia bodoh, dia tidak mungkin bisa menyekolahkan putrinya yang cerdas di Universitas Hurapan. Dia tahu bahwa tidak ada barang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, dia menyelidiki latar belakang perusahaan milik Jake sebelumnya. Hanya karena itu alasannya? Kata Ruina dengan nada merendahkan. Toh, kamu juga tidak punya penghasilan. Pinjam saja tidak apa-apa. Apa ada yang lebih penting dari menyelamatkan nyawa ibu? Apa kata-kata ini pantas diucapkan oleh adik kandung kepada kakaknya? Uang 1 miliar saja berat untuk orang yang miskin seperti dirinya, apalagi 100 miliar. Mudin menenangkan diri sejenak, kemudian dia berkata, aku tidak masalah hidup susah. Tapi, kalau aku tidak bisa membayar utang, maka aku tidak akan dipercaya orang. Selain itu, Guanda belum lulus kuliah. Aku tidak boleh membiarkan kuliahnya terhenti. Kalau aku punya catatan kriminal, nanti Guanda akan kesusahan mencari pekerjaan. Sudah, berhentilah menggunakan putrimu sebagai alasan. Memangnya putrimu bakal menjadi orang hebat kalau dia lulus? Setelah lulus, memangnya berapa penghasilan yang bisa dia dapatkan? Paling hanya jutaan saja. Buat apa kamu memedulikan sekolahnya? Kata Bibi mengejek. Dia dari dulu meremehkan Guanda. Di keluarga besarnya, pendidikan paling tinggi adalah SMA. Hanya Guanda yang bisa sekolah sampai universitas. Kenapa Mudin lebih memedulikan kuliah putrinya di Universitas Hurapan dibandingkan nyawa ibunya sendiri? Sementara itu, Weli putus sekolah saat masih duduk di tingkat SMP. Perbedaan pendidikan antara keduanya membuat dia merasa tidak adil. Dia berharap Guanda juga putus sekolah dan menjadi orang yang tidak berguna di sepanjang hidupnya. Kak, kamu kuliah semester keberapa? Semester 6 atau semester akhir? Aku kenal seorang pria yang luar biasa. Dia bekerja di bidang konstruksi dan mengendarai mobil Cadillac. Dimanapun dia pergi, selalu ada orang yang melayaninya. Sekarang dia membutuhkan seorang sekretaris, bagaimana kalau kamu bekerja untuknya? Kamu bisa mendapatkan gaji 360 juta dalam sebulan dengan mudah. Wali berkata dengan sombong sambil mengisap sebatang rokok. Putraku sangat hebat. Setiap hari dia membicarakan bisnis senilai 200 jutaan dengan bosnya. Selama ada Wali yang membimbing, Guanda tidak akan merugi. Kata Bibi sambil tersenyum. Aku mengerti kamu berniat baik, tapi putriku sudah punya rencana hidupnya sendiri. Mengenai hal ini, aku tidak bisa ikut campur. Kata Mudin menolak tawaran adiknya. Ekspresi adiknya langsung berubah. Dia memaki. Apa gunanya kuliah? Bukankah mundur sekarang lebih baik? Mudin, kamu tidak tahu berterima kasih. Bu, yang kalian bicarakan ini sudah di luar topik. Tujuan kita hari ini adalah meminta uang kepada paman. Kata Wali. Benar juga. Mudin, kalau kamu masih mengakui ibu, cepat pinjam uang dari Bos Jake dan tanda tangan kontrak dengannya. Masalah pengobatan ibu sudah tidak bisa ditunda. Kata sang adik mulai mengancam. Mudin merasa sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin Mudin tidak ingin menyelamatkan ibunya? Namun, dia juga tidak mungkin membiarkan putrinya putus sekolah. Mudin terlihat tidak berdaya. Bibi, kalau butuh uang, kita bisa cari solusinya. Kulihat, Bibi tidak masalah tanda tangan kontrak dengan Bos Jake, kenapa bukan Bibi saja yang tanda tangan kontrak dengannya? Tanya Guanda. Guanda tidak memedulikan dirinya sendiri, dia hanya mencemaskan ayahnya yang akan menghabiskan sisa hidupnya untuk melunasi utang. Ayahnya telah lama hidup menderita, Guanda tidak ingin hidup ayahnya lebih menderita. Bicara apa kamu? Kamu berniat mencelakaiku? Sang Bibi memaki dengan suara keras. Ayahmu sendiri tadi bilang, tanda tangan kontrak artinya harus menanggung utang 100 miliar, kan? Bagaimana mungkin aku bisa membayar sebanyak itu? Bibi sendiri tidak berani, kenapa masih memaksa ayahku tanda tangan? Ayahmu laki-laki.
Kalau bukan ayahmu yang tanda tangan, siapa yang mau? Tapi, nenek sangat menyayangi Bibi. Dia memberikan semua rumah di keluarga ini padamu. Beberapa tahun yang lalu, ketika desa kita akan membangun stasiun kereta api ekspres, rumahmu digusur dan mendapatkan kompensasi lebih dari 2 miliar. Kenapa Bibi tidak membiayai pengobatan nenek dari uang kompensasi itu? Kata Gwanda dengan marah. Gwanda adalah seorang gadis yang sangat lembut, tetapi bibinya telah membuatnya marah. Dia sangat tahu dengan jelas sifat Bibi dan keluarganya. Hanya saja, dia tidak ingin mengungkapnya. Namun, dia tidak terima saat melihat bibinya memaksa ayahnya. Apa tidak boleh aku menggunakan uang itu untuk membeli rumah? Apa kamu tega membiarkan adik sepupumu kontrak rumah? Betul sekali, Bibi membeli rumah. Hidup kalian sangat enak, tapi nenek bukan sekali saja jatuh sakit. Uang tabungan ayah sudah dikirimkan semua kepada kalian. Sementara itu, kalian ambil semua uang kompensasi penggusuran rumah untuk kalian sendiri. Kalian tidak mau keluar uang sama sekali untuk pengobatan nenek. Kalian sekarang malah memeras uang ayahku. Gwanda merasa ayahnya diperlakukan tidak adil. Bibinya merasa malu, kemudian dia sangat marah dan menampar wajah Gwanda. Ada bekas tamparan yang menempel di wajah Gwanda. Mudin terkejut. Dia berdiri, lalu berkata dengan marah. Apa kamu gila? Kenapa kamu menampar Gwanda? Dia sudah bersikap tidak sopan, kenapa aku tidak boleh menamparnya? Percuma saja kuliah di Universitas Surapan, tapi sikapnya tidak sopan. Kata sang bibi memakinya. Kenapa kamu meneriaki ibuku? Welly menendang meja sampai terbalik. Sup panas yang baru saja dihidangkan tumpah ke lengan Gwanda, kulitnya memerah karena tumpahan sup panas. Gwanda menggigit bibirnya, bukan karena rasa sakit dari tumpahan sup panas, melainkan karena melihat kue ulang tahun ayahnya hancur berantakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menangis. Padahal dia sudah mempersiapkan perayaan ulang tahun ayahnya dengan hati-hati, kini hanya tersisa sup sayur yang tumpah di lantai. Welly mengambil kue, lalu melempar ke wajah Mudin. Dia berkata sambil tersenyum sinis. Paman, selamat ulang tahun. Silakan menikmati kuenya, jangan sampai terbuang sia-sia. Mudin menahan emosinya. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin memukul keponakannya sendiri. Ku beritahu, kamu mau tidak mau harus menandatangani surat kontrak ini. Welly menendang pintu dengan keras, lalu masuk 8 pria berotot berwajah garang dengan masing-masing memegang tongkat. Mudin mengenal pria-pria ini, mereka adalah rekan kerjanya. Setiap hari mereka selalu berkeliaran di sekeliling Jake. Kenapa mereka bisa berkomplot dengan adik dan keponakannya? Kamu mengira bos Jake mau melepasmu begitu saja? Dia sudah memberimu kesempatan, kamu malah menolak. Mudin, kamu tanda tangan saja. Adiknya berkata sambil tersenyum sinis, kemudian dia meraih lengan Gwanda dan menyeretnya keluar dari ruang VIP. Pintu langsung ditutup. Ayah! Wajah Gwanda memucat. Dia berusaha keras melepaskan diri dari bibinya. Lalu, dia berbalik untuk membuka pintu, tetapi pintu telah terkunci dari dalam. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pukulan dari dalam ruangan. Kepala Mudin dipukul oleh mereka. Pandangan Mudin menjadi berkunang-kunang, dia merasa seperti kepalanya pecah. Gwanda merasa dadanya sakit, seolah-olah dia dipukul tongkat dengan kejam. Rasa sakit yang tidak tertahankan membuatnya menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia memukul pintu sambil menangis. Paman-paman sekalian, tolong jangan pukul ayahku, tolong jangan pukul ayahku. Pintu masih tertutup rapat, sedangkan suara pukulan di dalam ruangan makin brutal. Gwanda merasa tidak berdaya, air matanya terus mengalir. Gwanda, ini salah ayahmu sendiri yang keras kepala. Buat apa kamu ikut campur? Kata bibinya sambil tersenyum. Bibi, aku benci Bibi. Kenapa kamu tega terhadap ayahku, padahal ayahku adalah kakak kandungmu? Apa salah ayahku terhadap Bibi? Tanya Gwanda sambil menangis tidak berdaya. Bab 1231, Kejahatan dalam Sifat Manusia. Pemilik restoran serta para pengunjung tidak tahan lagi. Mereka mendekat dan ingin membujuk Ruina, tetapi Ruina memaki. Mau apa kalian? Diam kalian semua! Kalian jangan berbuat keterlaluan, di sini adalah ibu kota kekaisaran. Kalian memukul orang adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Pemilik restoran dengan berani mencoba untuk membuka pintu,
tetapi tiba-tiba Welly mengeluarkan pisau kecil dan langsung menusuknya di bahu. Apa kamu tidak tahu siapa bosku? Selama ada dia yang melindungiku, bahkan Dewa Langit pun tidak berani melawanku, kata Welly sambil mengayunkan pisau. Gila, kamu gila! Bos restoran merintih kesakitan sambil memegangi bahunya, lalu segera berlari untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ruina agak takut, kemudian dia bertanya, Nak, kenapa kamu menusuknya? Buat apa ibu takut? Memangnya apa yang kulakukan? Lagi pula, walaupun kakak tidak mau membantuku, bukankah masih ada bos Jake yang membantu? Dia punya banyak uang, buat apa takut membuat kekacauan? Welly berpendapat bahwa apapun masalah yang mereka timbulkan di desa, semua bisa diselesaikan dengan uang. Ruina juga bukan orang yang berpendidikan tinggi. Menurut dia, keluarga kaya di desa yang membuka pabrik kecil dengan penghasilan dalam 1 tahun senilai miliaran, pernah membunuh orang bisa bebas dari kasus dengan menyuap. Sementara itu, penghasilan bos Jake bisa mencapai lebih dari ratusan miliar. Walaupun mereka membunuh pun, mereka pasti bisa terbebas dari hukuman penjara. Mendengar pernyataan putranya, nyali Ruina makin besar. Dia menoleh, kemudian dia berkata sambil menatap Gwanda. Lihat apa kamu? Ayahmu pantas dihajar. Dia enggan menyelamatkan nyawa ibunya sendiri, dia pantas mati. Gwanda berderai air mata. Dia gadis yang polos. Dia hanya tahu belajar dan belajar. Ketika sudah menjadi mahasiswa, kehidupannya menjadi lebih berwarna. Namun, masalah yang dia hadapi masih seputar kehidupan sebagai mahasiswi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kejahatan dalam sifat manusia bisa sekejam ini. Padahal masih keluarga sendiri. Hanya demi uang, mereka menganiaya keluarga sendiri. Pada saat ini, terdengar suara ponsel berbunyi. Ruina merebut ponsel secara tiba-tiba. Dia menatap sinis ke arah Gwanda sambil berkata, Wah, aku pikir mahasiswi dari Universitas Surapan begitu hebat, tapi ternyata menggunakan ponsel jelek seperti ini yang harganya cuma 2 juta sampai 4 juta. Setelah dia menutup telepon, tidak lama kemudian, ponsel berbunyi lagi. Ruina mengangkat telepon dengan wajah kesal. Saat dia akan memaki, terdengar suara Yovie di telepon yang mengatakan, Gwanda, maaf mengganggu kamu yang sedang merayakan ulang tahun paman. Aku ingin memberitahumu kalau penelitian kita berhasil memenangkan kejuaraan tingkat nasional. Di mana kamu menyimpan datanya? Aku butuh data itu secepatnya. Ulang tahun apa? Ibunya sudah mati. Dia masih berani merayakan ulang tahun, kata Bibi memaki. Siapa kamu? Tidak usah peduli siapa aku. Jangan telepon lagi. Mati saja kamu seperti gadis pelacur ini. Ruina memaki, kemudian dia menutup telepon. Ruina tidak paham sama sekali dengan perkataan Yovie di telepon. Dia hanya mengerti di bagian Gwanda memenangkan kejuaraan di tingkat nasional. Saat itu juga, Ruina merasa tidak adil. Dia sangat murka karena rasa iri. Kenapa si Jalang ini lebih hebat dibandingkan putranya sendiri? Dia sudah membulatkan tekad. Dia akan cari cara agar Gwanda putus sekolah. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia tidak bisa tidur nyenyak. Apa lihat-lihat? Kamu masih tidak sadar diri? Kata Ruina sambil menampar wajah Gwanda. Dia menarik rambut Gwanda dengan kasar sambil berkata, Ayahmu tidak mendidikmu dengan baik. Aku sebagai bibimu yang akan mendidikmu. Yovie terdiam saat mendengar nada sibuk di telepon. Kenapa aku mendengar suara perkelahian di telepon tadi? Irfan bertanya sambil mengernyitkan keningnya. Gawat! Pasti terjadi sesuatu pada Gwanda, kata Yovie dengan panik. Apa kita perlu lapor polisi? Tanya Yusman dengan wajah tidak senang. Jangan, lapor polisi terlalu lama, kata Irfan sambil membetulkan posisi kacamata. Minta bantuan Pak Agam saja. Beberapa waktu lalu, saat Emigo dan Sheila mengalami masalah, Pak Agam yang menolong mereka. Aku yakin Pak Agam bisa membantu Gwanda. Irfan tahu identitas Agam. Boleh dibilang, dia adalah satu-satunya murid yang mengetahui bahwa Agam adalah penguasa neraka. Meskipun dia bukan dalam lingkaran pertemanan yang sama dengan mereka, dia sering mendengar Emigo dan yang lainnya membicarakan tentang penguasa neraka. Jadi, dia otomatis menduga bahwa Agam pasti raja neraka yang identitasnya dirahasiakan. Apalagi sikap Emigo dan Zain berbeda dari biasanya. Perubahan sikap mereka makin menegaskan masalah ini.
Baiklah, kata Yovie sambil menarik napas dalam-dalam. Kalau gadis biasa, mungkin sudah menangis ketakutan, tetapi dia masih bersikap tenang. Dia pun menelpon Agam. Setelah Agam keluar dari sanatorium, dia mengobrol dengan Vero sambil minum teh di luar. Setelah mendapat telepon dari Yovie, Agam terdiam. Bibi, aku masih ada urusan yang harus kutangani. Baiklah. Berhati-hatilah. Akhir-akhir ini, kondisi di ibu kota Kekaisaran sedang tidak aman. Hati-hati, jangan sampai membuat masalah. Vero sangat paham bahwa, selain keluarga Haryanti dan beberapa orang aneh dari 9 alam surgawi, tidak ada yang bisa mengalahkan Agam. Dia takut Agam membuat masalah yang dapat memicu timbulnya masalah lain. Agam baru saja menyelamatkan nyawa Gavin. Tindakan Agam ini telah menggagalkan rencana sebagian orang yang berharap kematian Gavin demi keuntungan mereka masing-masing. Apabila Agam tidak hati-hati, dia akan mendapat respons negatif dari orang-orang dan menjadi target pembunuhan. Dia dibesarkan di ibu kota Kekaisaran dan tumbuh dewasa di dalam lingkaran sosial tersebut, jadi dia sangat menyadari betapa bahayanya situasi di ibu kota Kekaisaran. Setelah Agam pergi, Vero menopangkan tangannya di pipi sambil memandang ke langit yang gelap di luar. Dia terdiam sejenak dan matanya yang indah terlihat cemas. Dia seperti melihat jejak darah. Malam harinya, turun hujan. Agam berdiri di pintu gang. Setiap keluarga mulai memasak, tercium aroma harum dari masakan di udara. Ini seharusnya menjadi momen yang sangat menyenangkan dan menghangatkan hati, tetapi momen ini hancur seketika saat terlihat beberapa mobil polisi dan ambulans berkumpul di depan restoran kecil. Setelah menerima telepon dari Yovie, Agam melacak keberadaan Gwanda. Tidak sampai 10 menit, dia berhasil menemukan keberadaan Gwanda dan segera menuju ke lokasi. Namun, dia datang terlambat. Beberapa tenaga medis bekerja sama mengangkat kantong berisi mayat yang tersegel dengan rapat dari dalam restoran. Darah segar keluar melalui celah resleting, bercampur dengan air lumpur di jalan yang berlubang, menciptakan warna merah yang mencolok. Penduduk sekitar saling menunjuk dan berbisik-bisik tanpa henti. Aduh, kasihan sekali. Aku kenal dengan Pak Mudin. Dia tinggal di rumah kontrakan keluarga Lestari. Dia juga punya putri yang hebat, putrinya kuliah di Universitas Surapan dan masuk di kelas kategori anak-anak yang cerdas. Aku dengar, putrinya merayakan ulang tahun ayahnya, tapi, aduh, segala hal di dunia ini memang sulit diprediksi. Tatapan mata Agam berubah dingin. Dia mematikan puntung rokok, lalu mendekat ke lokasi. Nak, di sana adalah tempat kejadian perkara. Jangan mendekat ke sana. Seorang polisi yang berjaga-jaga, bergegas mendekat dan hendak menarik lengan Agam. Sayangnya, dia hanya meraih udara. Ketika dia mengejar dan hendak menghalangi Agam, Agam melewati dia lagi dari samping. Polisi menggosok matanya saat melihat pria yang ada di depannya. Apa dia sedang berhalusinasi karena kebanyakan bekerja lembur? Kenapa dia bisa gagal menangkap pria itu? Seorang petugas medis naik ke mobil dan meminta orang-orang di bawah untuk mengangkat jenazah ke atas. Sementara dia meraih tangan untuk menerima jenazah tersebut. Tiba-tiba, ada yang menyentuh bahunya. Mau dibawa kemana? Tanya Agam. Luka korban sangat parah, kepalanya dipukul sampai hancur. Korban sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kami akan segera mengirimnya ke tempat pemakaman, kata petugas medis dengan tatapan pilu. Dia belum mati, kata Agam sambil tersenyum. Nak, apa kamu keluarganya? Aku paham dengan yang kamu rasakan. Turut berduka cita, ya? Dia benar-benar masih hidup, kata Agam lagi. Tangan kirinya menekan kantong jenazah. Informasi tentang luka Mudin memenuhi pikirannya. Tulang tengkorak, tulang dada, dan jantung hancur. Agam menghela napas. Saat melihat bekas darah, mata Agam terlihat sedih. Orang seperti Mudin tidak seharusnya mati. Dilihat dari penilaian hidup tingkat keempat, kondisi lukanya sangat parah. Selama penguasa neraka ada di dunia, bahkan orang yang sudah mati, asal belum melewati batas waktu tertentu, Agam juga dapat mengembalikannya dengan paksa. Saat sebuah lingkaran cahaya masuk ke tubuh Mudin, Agam menarik tangannya. Polisi dan petugas medis segera merespons dengan buru-buru menarik tangan Agam. Tiba-tiba, ada pergerakan di dalam kantong jenazah. Mereka bisa melihat dengan jelas, dada jenazah bergerak naik dan turun. Dia belum mati. Dia hidup.
Cepat! Antar ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Semua orang terkejut, bahkan orang-orang di sekitar yang ada di luar garis polisi juga mendekat. Suasana di lokasi menjadi kacau balau. Agam diam-diam menyelinap masuk ke dalam restoran. Di pojokan bangunan yang rusak, ada sosok rapuh yang duduk diam di sana. Dia memakai jaket, ada bekas darah di wajah dan lehernya. Dua petugas medis sedang merawat luka-luka gadis itu. Ada seorang polisi yang sedang meminta keterangan. Bab 1232, aku akan menanganinya sendiri. Guanda duduk, dia membungkukkan tubuh sambil memeluk kedua kakinya. Dia merasa tidak ada orang di dunia ini yang menghargainya. Berhadapan dengan polisi yang menginterogasinya, dia seperti orang bisu. Tatapan matanya terlihat tidak berdaya. Petugas polisi menghela napas. Dia sering melihat kondisi yang seperti ini. Meskipun tidak mengalami luka fisik, biasanya pihak keluarga korban yang selamat mengalami gangguan psikologis yang sangat besar. Dalam kasus yang ringan, seseorang mungkin mengalami perasaan sedih atau depresi, sedangkan dalam kasus yang parah, perubahan emosi dan sifat dapat terjadi. Dapat dikatakan bahwa sisa hidupnya hampir hancur, sekarang dia akan menjalani hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Padahal dia gadis yang baik. Nona, tolong tenangkan dirimu dan ceritakanlah semua detailnya. Hanya dengan begitu, kami bisa lebih cepat menangkap pelaku dan membawanya ke pengadilan. Kata polisi sambil menenangkan. Serahkan masalah ini padaku. Terdengar sebuah suara. Petugas polisi menatap wajah Agam yang asing, kemudian dia berkata sambil mengerutkan dahi. Nak, kenapa kamu bisa masuk? Saat Guanda mendengar suara Agam, Guanda perlahan mengangkat kepala dengan tubuh gemetar. Di tengah keputusasaan, Agam menjadi satu-satunya harapan baginya. Agam sedih saat melihat tatapan suram Guanda. Dalam ingatannya, Guanda adalah seorang gadis yang ceria, lincah, dan sangat optimis. Saat Guanda dituduh korupsi uang senilai 1 miliar, gadis ini tidak terlihat putus asa seperti ini. Dari tatapan mata Guanda, Agam melihat Guanda telah kehilangan semangat hidup dan terlihat sudah tidak percaya lagi dengan dunia. Kejadian yang menimpanya hari ini, telah membuat dia berubah menjadi seperti ini. Pak Agam, kata Guanda dengan suara pilu. Suara pilu Guanda sangat menyayat hati. Kedua matanya yang indah sudah memerah karena kebanyakan menangis. Dari tadi dia terus menangis, sampai air matanya hampir kering. Guanda, semua akan baik-baik saja. Kata Agam sambil mengusap rambut Guanda. Sentuhan tangan Agam yang hangat memberikan rasa hangat dan harapan baginya di tempat yang sepi dan dingin. Meskipun perbedaan usia Agam dan Guanda tidak jauh, sebagai dosen, Agam masih menganggapnya masih anak kecil. Guanda memeluk Agam. Dia memegang lengan Agam, lalu dia berkata dengan hati yang hancur. Pak Agam, ayah dia sudah tiada. Ayahku dihajar sampai mati. Gadis dalam pelukannya gemetar. Agam mengelus bahu rampingnya dengan lembut. Ayahmu baik-baik saja. Sementara orang-orang jahat itu, Pak Agam akan membantumu balas dendam. Kata Agam dengan suara lembut, tatapan matanya terlihat tenang. Dia bisa tetap tenang pada situasi seperti ini, justru menunjukkan betapa mengerikan situasinya. Agam membantu Guanda berdiri. Agam melirik ke ruang VIP yang menjadi tempat kejadian pembunuhan. Kondisi ruangan itu sudah berantakan. Selain itu, banyak darah yang menggenang di lantai. Dia juga melihat kue ulang tahun yang hancur dan bercampur dengan lumpur dan darah. Dari dalam mata Agam, muncul gambar visual. Gambar visual menampilkan seorang gadis miskin yang termasuk dalam kategori murid yang rajin sedang menyiapkan kue dan hidangan untuk merayakan ulang tahun ayahnya yang ke-50 dengan hati yang gembira dan antusias. Namun, ayahnya dihajar sampai mati di tempat yang sama hari ini. Dia juga melihat bekas cakaran jari Guanda di depan pintu yang sudah hancur ini. Dia bisa membayangkan perasaan Guanda yang hancur hati saat mendengar suara ayahnya dipukuli di dalam ruangan dan dia tidak bisa menolong ayahnya. Agam mencondongkan tubuhnya dan segera menghalangi pandangan Guanda ke ruangan itu. Dia mengambil ponsel, lalu berkata, selidiki semua CCTV di restoran dan keberadaan semua pelaku. Setelah berkata demikian, dia menutup telepon. Agam membawa Guanda keluar. Tunggu, gadis ini belum boleh pergi. Petugas polisi segera menghalangi di depan Agam. Mendengar obrolannya dengan Guanda,
Pria di depannya ini adalah dosen dari Guanda. Dia berkata dengan ramah. Kami butuh kerja sama kalian agar kami bisa menangkap penjahatnya lebih cepat. Tidak perlu, kata Agam sambil menggelengkan kepala. Kamu tidak mempercayai kami? Tanya petugas polisi sambil mengerutkan dahi. Aku percaya pada kalian, tapi tidak perlu repot-repot karena aku bisa menanganinya sendiri. Untuk para pembunuh dan dalang di balik kasus ini, menghukum mereka dengan cara biasa, hukuman itu terlalu ringan untuk mereka. Sebagai penguasa neraka, Agam akan mengadili mereka dengan caranya sendiri. Tuan, tenangkan dirimu dulu. Aku mengerti perasaanmu, tapi kamu tidak boleh melakukannya. Petugas polisi menduga Agam ingin membalas dendam. Kalau dia balas dendam, risikonya besar. Kemungkinan besar, Agam bakal terancam bahaya dan bisa menghambat profesinya sebagai dosen. Menghadapi orang-orang seperti mereka, tidak ada yang tidak boleh, kata Agam dengan santai. Dengan gerakan yang lincah, Agam membawa Guanda menghilang dalam sekejap. Petugas polisi dan petugas medis langsung terkejut. Mereka segera berlari keluar dari restoran dan mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Agam dan Guanda. Aneh. Kenapa mereka bisa menghilang begitu saja? Kemana gadis itu? Tanya kepala polisi saat dia mendekat. Petugas polisi menggelengkan kepala. Blar! Terdengar suara guntur yang menggelegar. Dia tak bisa menahan diri untuk memandang langit yang kelam. Dia juga memandang ke kejauhan, ada gedung-gedung tinggi yang diterangi oleh lampu. Kondisi di sana sangat berkebalikan dengan kondisi di kota ini yang sedang diguyur air hujan. Kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dalam dirinya, membuat tangan dan kakinya menjadi kaku. Agam tidak menanyakan kronologi kejadian kepada Guanda. Gadis ini sedang terluka hatinya. Apabila dia menyuruh Guanda mengingat kejadian itu lagi, justru akan melukai hatinya lagi. Di perjalanan, Agam diam-diam menyembuhkan luka-luka di tubuh Guanda. Guanda tidak menyadarinya karena fokusnya saat ini adalah kondisi ayahnya. Saat mengetahui ayahnya selamat, dia masih susah mempercayainya. Dia melihat sendiri ayahnya dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkut keluar. Demi menghibur hati Guanda yang sedang hancur, Agam mengantarnya ke rumah sakit. Meskipun ruang gawat darurat tertutup rapat, Guanda bisa melihat melalui dinding kondisi ayahnya saat ini yang menggunakan masker oksigen dan dipasang alat lainnya. Setelah bertanya kepada petugas medis di ruang gawat darurat, Guanda mendapat kabar bahwa ayahnya sembuh secara ajaib. Guanda merasa sangat senang. Dia mengira tidak bisa bertemu dengan ayahnya lagi, tetapi ayahnya masih hidup. Asal ayahnya masih hidup, dia percaya semuanya akan baik-baik saja. Pak Agam, terima kasih. Sesudah keluar dari rumah sakit, Guanda berjalan di sepanjang jalan kecil yang terus diguyur hujan. Guanda menggenggam kedua tangannya, lalu mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Meskipun Guanda tidak tahu bagaimana cara ayahnya bisa hidup kembali, dia yakin bahwa ini ada hubungannya dengan Agam. Agam berkata sambil menggelengkan kepala. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Muridnya sedang berada dalam masalah, dia tidak mengetahuinya. Ini adalah kelalaiannya sebagai dosen. Mereka berdua berjalan di rumah sakit. Meskipun cuaca sekarang sangat dingin dan turun hujan, Guanda merasa tubuhnya hangat. Tanpa sadar, Guanda mendekatkan tubuhnya ke arah Agam. Agam diam-diam mengamati sikap Guanda. Agam menyadari bahwa ada bayangan yang masih menghantui hati Guanda. Meskipun Guanda tidak menunjukkan secara jelas, Agam menemukan Guanda terlihat terkejut saat melihat ada mobil ambulans dan petugas medis datang. Bahkan, ketika dia melihat kantong biru yang terbuang di pinggir jalan, Guanda langsung gemetar ketakutan. Warnanya sama dengan warna kantong jenazah ayahnya. Ponsel Agam berbunyi. Yipno yang menelponnya. Aku sudah menyelidikinya. Pembunuhnya total ada 8 orang. Mereka merupakan sekelompok sopir taksi dari perusahaan taksi, namanya Toko Jetis. Selain itu, ada 2 orang yang berasal dari luar kota. Seorang pria berusia sekitar 20 tahun bernama Weli dan seorang wanita berusia 47 tahun bernama Ruina. Aku tidak ingin mengetahui identitas mereka, aku hanya ingin tahu alamat mereka. Nada suara Agam terdengar sangat tenang. Identitas mereka? Buat apa mengetahuinya? Mereka terpisah menjadi 2 kelompok. 8 penjahat pergi ke warung makanan kota selatan, sedangkan 2 orang yang berasal dari luar kota, mereka pergi ke toko Jetis. Baiklah, aku tahu.
Tunggu, Agam. Tenangkan dirimu dulu. Keberadaanmu sudah dilacak oleh para orang tua dari 9 alam surgawi. Mereka sedang menunggu kamu terlibat masalah. Kamu. Tanpa menunggu Yipno menyelesaikan kata-katanya, Agam menutup telepon. Mendengar nada sibuk di telepon, Yipno tertegun. Yipno merasa jantungnya berdegap kencang. Gawat, pasti terjadi sesuatu. Yipno segera menelpon seseorang, dia berkata, Windu, cepat utus orang ke warung makanan kota selatan dan toko jetis. Cepat!